السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والآخرة خير وأبقى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معاشر المسلمين sidang jemaah iman rahimahumullah, setelah kita memuji Allah, salatan wa salaman kepada Rasulullah, kepada keluarga sahabat beliau sekalian, pula rahmat sejahtera kepada para alim ulama sebagai penyambung lisan baginda Rasul di permukaan bumi yang pada ini. InsyaAllah, sebelum kita akan memasuki daripada dua khutbah, selalu daripada seorang wali Allah mengingat kepada kita semua, yakni daripada Hasan Basri radhiyallahu anhu. Beliau itu memesan kepada kita tentang hal yang menyangkut kehidupan yang pada ini, yang jadi masalah bagi manusia yang selalu mencari yang mana dibandingkan daripada akhirat itu yang baik dan yang kekal. Maka beliau memesankan kepada kita semua, kata beliau Hasan Basri, man arad dunya wa ikhtaraha 'ala al-akhirah 'adabahu Allah bi sittin 'uqubat. Beliau mengatakan kepada kita, barang siapa yang memburu adakala mencari kesenangan di dalam dunia ini dan lebih memilihnya daripada dunia ini, kata beliau, daripada akhirat, niscaya Allah akan hukumnya kepadanya 6 daripada hukuman. Siapa saja orang yang mencari dunia ini, Allah berikan salatu fid dunia wa salatu fil akhirah. Allah berikan padanya 3 perkara di dunia dan 3 perkara di akhirat. Yang mana daripada 3 perkara tersebut hamba Allah yang mereka itu mencari kesenangan yang bersifat fana. Fa'amma salasul lati hiya fid dunya, 3 di antara ditimpakan dalam dunia, sedangkan lainnya Allah berikan timpa kepadanya akhirat itu 3 perkara di dalam akhiratnya. Fa'amalu laysa lahu muntaha. Adapun daripada 3 itu, yang pertama angan-angan yang tidak berkesudahan. Kita dunia lagi ibarat kita yuk pilih bayang pro ni. Kalau tak silang kita lihat itu matahari yang kita punya bayang, kita kejar itu bayang. Tak dapat apa. Itulah taksirannya. Angan-angan yang tak berkesudahan.
Memandang yang menikah anak itu. Kenapa? Karena dunia yang dia cari semata-mata. Yang kedua kata beliau, wa hisrul ghalibun laysa lahu qana'ah. Yang kedua sahabat berkata pula, sifat rakus yang menguasai dirinya dan tak pernah merasa puas. Kalau kata baginda Rasul dia punya gunung emas, satu itu gunung, dia minta lagi yang kedua gunung tersebut. Hati-hati, pajantai, wanita malam berhenti. Siapapun orangnya, kalau dia cari dunianya, nggak pernah dia merasa puas apa yang mencari. Kalau gunung yang Allah berikan kepadanya sekalipun, tak pernah cukup bagi hamba tersebut. Itu kata Hasan Basri. Yang ketiga kata beliau, mengingatkan pula kepada kita semua hamba Allah, wa ukhita min halawatul ibadah. Yang ketiga, mereka itu yang mencari dunia, yang tidak pernah mencukupi daripada dunia dan dicarinya. Yang ketiga itu kata Imam Hasan, dicabut daripada nikmat dalam beribadah. Tidak hanya kena wajib ibadah. Kalau tempat-tempat majlis itu ada zikir-zikir, ada ceramah sedikit daripada mahala kita kepada akhirat, cahaya itu. Cuikan ceramahnya, cuikan melatihnya. Pokoknya ada suatu masalah yang kita kritik daripada ibadah seseorang itu, yang kita tidak suka dengan ibadah itu sendiri. Ini yang kita takuti hamba Allah. Di saat mereka itu mencari daripada dunia ini, ketiga ini, maka itu tidak ada bekal dalam kekuasaan seorang hamba tersebut. Dan yang ketiga daripada akhirat, beliau masih berkata pula bahwa amma salasul lati hiya fil akhirah fa'alum yawmal qiyamah fa'alum yawmal qiyamah wa hisabun syadid wa suratul tawilah. Yang ketiga daripada mereka itu tiga akhirat bagaimana hamba Allah, mereka akan mendapat hukumannya dari Allah nanti yaumul qiyamah. Kata Hasan Basri adalah ketakutan yang Allah beri nanti pada hari kiamat itu dengan keadaan luar biasa. Tempo dan mereka bertih dengan tsunami. Gemetar kita, takut kita dengan tsunami itu. Lari kita pulang ke kita. Ke depan tsunami mengejar kita. Begitu juga akhirat Allah. Di saat mereka itu mencari apa yang dicari itu yang tidak pernah cukup. Yang paling kita takuti nantinya adalah di akhirat itu, mereka luar biasa takutnya. Sedangkan yang kedua kata Hasan Basri, perhitungan amal hisab yaumul qiyamah itu sangat-sangat benar. Dari pagi harta, dari dua pertanyaan. Dari mana harta yang kita cari? Apa? Kemana harta itu yang kita bawa? Pengantar kita, dari dua persoalan kita ini. Gelisah. Menjaga dari Allah. Nabi Allah Sulaiman sekalipun seorang Nabi, yang paling berat terhisap daripada dengan harta ternyata. Tetapi walaupun harta itu sesuai lapar kepada dirinya, adalah. Tapi yang paling terakhir berangkat nanti kita langsung yang terakhir daripada hisab ternyata Nabi Allah Sulaiman, maka kerajaan yang beliau kumpulkan pakat dengan harta dan pakat jabatannya yang menjadi raja pada saat itu pula. Hisab kita. Begitu juga yang terakhir kata Hasan Basri adalah, yakni yang paling pernah kita takuti pula, penyesalan yang begitu panjang. Tiga huruf akhirat menjadi madu dan kadang langit. Penyesalan, memikirkan apa kebaikan dan keburukan yang kita kerjakan. Ya, kalau itu kebaikan, alhamdulillah. Tetapi kalau keburukan yang kita berbuat tanpa kita taubat, penyesalan 1000 penyesalan. Tidak ada satu pun manusia yang dapat menolong dan
daripada apa yang kita usahakan dalam dunia Allah, kecuali dengan amal kebaikan yang kita tanamkan, keyakinan aku yakin kita dengan Allah, maka itulah yang dapat mendorong kita Allah. Oleh karena itu, benar baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita. Apa kata beliau? Supaya kita jangan terlena dengan perkara ini, 3 dunia dan akhirat. 3 perkara tersebut yang Allah hukum kepada kita umat Rasulullah. Ada jalan. Baginda Rasulullah SAW menegaskan dan juga akan memberi peringatan kepada kita umat Rasulullah supaya kita selamat daripada 3 dunia dan akhirat. Apa baginda Rasulullah pesan kepada kita? Asyaddul a'mali thalathan dzikrullahi ta'ala ala kulli hal. Amal yang paling berat itu adalah 3 perkara. Kita usahakan dengan amal itu karena ada tantangan dunia ini, ada akhirat ini. Kalau mereka tidak mau dengan ini 3 perkara ini, maka binasa dia. Buyahana orang kecanggihan. Apa yang hari ini kita lihat di depan sudah ada. Buyah lawan dan kita mahathirkan itu. Masyarakat merajalela. Buyah mau daya-daya benar. Jempesa menambah hati. Di saat itu Rasulullah pesankan, kalau sudah sampai itu akhir zaman akan begitu canggih. Mereka itu tidak ada 2 hal ini tidak mereka tanamkan dalam kehidupannya nanti di dunia ini, akan menyesal pada akhirnya. Apa Rasulullah pesankan? Yang kedua ini, yang pertama adalah dengan zikrullah. Inilah kata Rasulullah, syakwa akan salatun zikrullah ta'ala ala kulli hal. Amal yang paling berat itu 3 perkara. Yang pertama, zikir kepada Allah di atas setiap waktu, setiap hal. Bagaimana orang menghadapi mereka? Jangan menghadapi tawiri, hancur iman yang saudara dalam puasa. Inilah sebab yang perlu kita wiri. Karena maksiat merajalela. Siapapun hebat kita kalau ada zikir, akan binasa kata Rasulullah. Yang kedua, untuk dia dapat menolong dengan amalnya, berlari dia nanti di akhiratnya. Rasulullah memesankan, memuasatul akhir min malik, wa muasatul akhir min malik. Yang mana yang kedua daripada memuasatul akhir min malik, menolong saudara daripada harta. Nah, harta kita yang dah dulu saudara-saudara kita yang dari harta yang Allah berikan, yang Allah lebih daripada harta yang bantu saudara-saudara kita supaya dia menolong dia dengan akhirat. Sedangkan membesarkan akhir daripada Rasulullah kepada umat adalah wa izzatul faqir ba'is min kulli nafsi. Sedangkan yang terakhir Rasulullah membesarkan memenuhi daripada hak orang miskin yang memerlukan dengan secara penuh. Kalau kata saudara-saudara yang berkati, gedayo dah terdengar lebih, ada saudara yang jiran-jiran gedayo. Baik dah berlemah juga, gedayo yang buru-buru lagi. Kadang-kadang gedayo dengan adik gedayo lagi, adik dia terutamakan. Ada abang yang miskin, abang dulu kita utamakan dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Kadang-kadang gedayo yang ada kita dah hadapan manusia. Tapi saudara-saudara kita yang dalam rumah tangga tersebut bentrok hancur pada hanya kadang-kadang dengan saudara-saudara kita. Maka kembali dalam pembahasan yang Rasulullah menegaskan kepada kita ini akhir zaman. Bentrok kita yang sudah berarti yang satu lagi Rasulullah menyatakan ini zaman yang perlu kita meminta tolong dari Allah, yang bermati dengan saudara, bermati dalam majlis ta'aruf, bermati dengan bernuainya Allah Subhanahu wa taala. Zaman yang boleh ditanamkan buah itu, insya-Allah beliau saudara akan selamat. Kalau tidak ada buah ini kata Rasulullah, tidak dengan berzikirlah, tidak kita wirid, tidak kita belajar agama, maka tubuh kita akan telah dengan akhirat, akan tempur dengan akhirat, karena dia tidak mencinta daripada 2 Rasulullah membesarkan kepada kita di dalam majlis daripada agama yang sempurna dan yang kita wirid sehari-hari, yang hari ini kita menyelamatkan diri kita
dan keluarga kita bersama. Mudah-mudahan inilah yang bisa hamba fakir membesarkan kepada kita semuanya, dan adalah membesarkan daripada hasil Allah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan beruh budaya mencita-citakan anak-anak yang berkesudahan, bersifat rakus, yang budaya memasuki dia, yang tak pernah merasa puas, dan yang terakhir adalah berkejabat daripada teguhnya hanya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kepada kita Allah Subhanahu wa taala beruh budaya dalam ibadah, beruh dalam jenis, beruh budaya di dalam zikrillah. InsyaAllah Allah akan hukumkan dia, keluarga dia di dalam husnul khatimah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadza Allah wa iyyakum ajma'in.